Nah, di video kali ini saya akan coba membahas ya, senapan Moser atau Marauder atau tabung pipa yang bocor atau kalau disimpan lama, misalkan semalaman itu ada angin itu berkurang seperti itu. Nah, saya akan bahas penyebab-penyebabnya ya, dari yang mulai penyebab yang sering terjadi dan penyebab yang jarang banget dibahas oleh teman-teman bediler akan saya bahas ya di sini ya. Oke, untuk penyebab yang pertama biasanya kenapa angin di senapan PCP khususnya Moser atau Marauder yang tabung pipa. Nah ini di depan saya ini tabung senapan Moser ya punya temen. Dia ceritanya pas waktu disimpan pas paginya itu angin sudah habis, sudah nol seperti itu. Jadi pas waktu diisi tinggal semalaman itu sudah habis. Ini tabungnya OD32 ya. Masalah yang pertama, biasanya angin itu kebocorannya dari coupler ya, coupler pengisian. Untuk coupler pengisian Moser atau Marauder itu rata-rata memang di depan. Nah, untuk mengeceknya sendiri nanti teman-teman pakai air sabun saja di sini. Maaf tangan saya agak kotor ya. Tadi habis ngebuka unit ini. Jadi nanti, nah lubang yang ini teman-teman dikasih air sabun. Nah, jika tidak ada gelembung, ya gelembung berarti kebocorannya bukan dari coupler. Oke, kalau misalkan memang dari coupler, nanti cara mengatasinya teman-teman buka, nanti di dalam ini ada valve biasanya. Untuk senapan Moser atau Marauder itu valve. Nanti teman-teman buka seperti ini ya. Tapi nanti pastikan si tabung ini nol ya, anginnya nol. Nah, nanti ini dibuka atau ada yang biasanya dari sini. Nanti dibuka saja ya. Nanti kalau memang pakai teflon tinggal dihaluskan saja. Tapi kalau seal nanti tinggal diganti. Nah, itu ya. Dan yang kedua, itu biasanya kebocorannya ada di seal sambungan. Nah, ini. Ini sealnya sudah aus ya. Nah, itu. Oh, sudah sampai segini. Hancur ini kan. Nah, ini nanti teman-teman ganti. Nah, ini kan sudah kayak gini kan. Ini diganti saja nanti ya. Nah, ini. Nah, untuk cara mengetes apakah seal itu kebocorannya dari sini. Nanti teman-teman ya pas waktu masih posisi pasti dipasang. Misalkan nanti teman-teman celupkan saja ke air. Nah, kalau tidak ada rembesan air dari sela-sela sini kan, berarti dia dari seal sambungan tabung depan berarti dia aman. Nah, biasanya kan kalau ada kebocoran dari sela-sela sini itu pasti seal yang tadi. Biasanya kita rendam di air ya, kita celupkan. Nanti kalau ada gelembung-gelembung udara di sini berarti dia kebocorannya ada di seal yang tadi. Nah, nanti teman-teman tinggal anginnya dikuras setelah 0 sudah dipastikan di manometer itu 0. Ini manometernya agak error ya. Ini di 500 PSI. Nah, nanti teman-teman buka. Setelah dibuka nanti teman-teman ganti saja. Dan iya untuk unit yang ini untuk sealnya bener ini ya. Sealnya dia ada di depan, terus dratnya ada di belakang. Ini bener. Sudah saya bahas ya untuk tabung Moser dan Marauder yang safety itu di video yang ini. Nah, teman-teman nanti bisa tonton videonya saja. Nah, ini bener ya posisinya. Jadi si seal itu ada di depan drat, bukan di belakang drat. Nah, ini ya. Nanti teman-teman ganti saja seal yang ini. Tapi ada kasus seperti ini, teman-teman. Jadi pas waktu dipasang si seal itu, kalau kita pakai seal yang agak kurus, ya yang agak tipis, dia tidak mau menutup, jadi tetap ada angin rembes dari sini. Tapi kalau pakai seal yang tebal, ya dia bisa menutup rapat, tapi tidak lama, beberapa hari lah atau beberapa minggu seperti itu. Ada kebocoran lagi dari sini, dari sela-sela ini. Nah, ini yang sebenarnya jarang, tapi saya sering sekali
kemarin juga teman kesini, sebabnya kayak gini juga. Jadi kalau pakai seal yang kurus, yang tipis ya, dia tidak mau pas waktu dipasang itu enak, tapi tidak mau menutup seperti itu. Jadi klop pas waktu dia ke drat rumah seal yang di dalam ini ya. Nah, kalau pakai yang tebel, dia pas beberapa hari, selang 3 hari pas dibuka itu sealnya ada robekan, tapi robekannya itu rapi. Jadi seperti bekas dibelah pakai cutter atau pakai silet lah, seperti itu. Nah itu kasusnya biasanya antara ID dudukan seal ini nih. Nah dengan OD antara OD rumah seal ini, nah ini yang di depan ini, dengan ID dudukan sealnya yang di dalam itu ya, itu dia terlalu besar. Jadi saya gambarkan seperti itu teman-teman. Gambarnya seperti ini. Nah ini hanya contoh saja ya, contoh sederhana, supaya teman-teman yang penting mengerti lah. Maaf gambarnya agak jelek. Jadi kan seperti itu ya, dia bagian luar ini kan drat, nah bagian dalam itu seperti ini teman-teman. Nah ini ID-nya. Nah misalkan ID-nya ini dia, coba saya ukur yang ini ya, dia ID-nya berapa? Dia OD-nya berapa yang ini? Dia OD-nya 21,4 ya. 21,4. Coba kita ukur yang ini. Oh, tidak sampai. Tidak sampai. Ini dalam ya, dalam banget. Soalnya ini dratnya bagus ini. Pokoknya drat ini sudah saya bahas di video yang kemarin. Itu ya minimal itu 2 cm lah. Ini ya sekitar 2 cm, hampir dratnya. Ini aman ya. Oke. Nah jadi pas waktu dimasukkan, nah ini kan drat ya. Jadi dia si ini terlalu kecil nih. Dia OD-nya kecil. Jadi pas waktu menduduk ke sini, ini seperti ini teman-teman posisinya. Maaf. Nah ini misalkan si dudukan sealnya itu ya. Nah ini menderat, ini menderat. Dia si tutup menderat tetap. Nah yang ini ya. Dratnya dia press, tapi di sini dia terlalu longgar. Nah ini nih. Ini kan rumah seal nih. Nah. Jadi si seal itu kalau pakai yang kurus, dia tidak menutup, dia cuma sampai di sini pas gitu kan. Tapi kalau pakai seal yang tebal, dia posisi seal pas waktu menduduk kedudukan seal, dia lebih besar yang keluar daripada yang tenggelam. Akhirnya posisi seal seperti ini teman-teman. Saya gambarkan saja seperti ini ya. Maaf. Saya simpelnya seperti ini. Nah ini ya, ini drat. Nah drat yang ini ya, contoh ini dratnya. Jadi pas waktu pakai seal besar itu dia posisinya nah seperti itu. Jadi posisi yang tenggelam, seal yang tenggelam di rumah seal dengan seal yang keluar itu lebih tebal seal yang keluar, baru dia bisa menutup. Akhirnya pas waktu si tabung ini ditekan oleh tekanan yang besar ya, anggaplah 2000 atau 2500 PSI, si seal itu dia akan jadi seperti ini teman-teman. Nah dia agak nyingkup ke dalam, keluar. Dia akan nyingkup keluar seperti itu, karena ini kedorong angin. Nah ini angin itu dia terlalu leluasa ke sini nih, dia masuk ke sela-sela sini karena ini spasinya terlalu lebar. Nah ini banyak sekali kasusnya unit-unit itu. Ya ini kesalahan pengrajin, tetap kalau seperti ini kesalahannya pengrajin. Karena ya kita tidak mungkin dari pemakai itu tidak mungkin. Itu kasusnya teman saya kemarin sama seperti itu. Nah kata saya ya kalau sudah seperti ini nanti cara mengatasinya 2. Pertama harus dibuatkan lagi. Nah si tutupnya ini ya, kalau memang tutup depan. Nah nanti harus dibuatkan lagi, cuma yang bagian dudukan. Nah ini OD-nya harus lebih besar. Misalkan ini tadi berapa? 21,4, nanti agak dibesarkan. Ya. Untuk selisih antara
OD dan ID. Jadi ini kan OD-nya, OD dan ID dudukan seal. Nah ini dudukan seal ini ya. Biasanya dia tidak diderat ya, adanya di dalam. Itu minimal 0,5 mili. Itu minimal 0,5 mili sampai 0,8. Kalau sampai 1 mili, ya antara atas dan bawahnya 1 mili, misalkan, itu nanti kasusnya akan seperti ini teman-teman. Nah jadi si seal itu pengen nutup itu susah kalau ada spasinya terlalu lebar seperti ini. Akhirnya nanti seal pas waktu ditekan angin, ya ditekan angin, jadi seal itu nyingkup. Akhirnya dia robek oleh dudukan seal yang ini nih. Nah robek sama ini nih. Makanya nanti si seal itu biasanya ada seperti bekas disilet seperti itu, rapi dia. Nah itu karena penyebabnya antara ID dan OD si ini ya, si dudukan sealnya, dan ID si tabungnya itu yang untuk dudukan seal yang ini, dia itu terlalu longgar seperti itu. Nah itu ya. Terus yang selanjutnya biasanya kalau Moser atau Marauder, jika ada kebocoran atau anginnya itu lama-lama habis, biasanya ada di seal di rumah valve. Sama dia sistemnya seperti ini juga. Oke, saya buka ya. Nah ini. Nah ini sama ini. Untuk penempatan sealnya benar dia adanya di depan drat. Jadi untuk fungsi ini aman banget ya. Nah ini. Nah ini tadi sudah saya ganti. Kalau yang depan ini memang belum. Nah ini masih bagus karena ya baru diganti tadi. Nah itu ya. Nah kalau misalkan ada rembesan dari sela-sela sini, ya. Nanti teman-teman cara mengeceknya sama dicelupkan juga ke air. Kalau ada rembesan dari sela-sela sini, ini kan rumah valve ini ya. Nah ini valve-nya kan, ini as valve-nya. Nah berarti seal yang ini teman-teman nanti diganti. Nah kalau misalkan sudah diganti kasusnya kayak yang tadi, pakai seal yang tipis dia tidak menutup, tapi kalau yang tebel dia menutup, cuma pas waktu lama kelamaan dia bocor. Pas waktu dicek sealnya itu ada baretan seperti itu, ada bekas seperti disilet panjang ya, rapih seperti itu kan. Kalau ini kan enggak ya, kalau ini emang udah jelek. Biasanya ada baretan seperti itu kayak bekas disilet. Nah itu kasusnya nanti sama kayak yang ini nanti, contoh yang tadi itu kan, dia antara OD dan ID dudukannya itu dia terlalu longgar. Untuk minimalnya 0,5 ya untuk selisihnya. Misalkan ini contoh. Nah ini kan berapa nih, sebentar, 21,3. Nah minimal ID lubang dudukan untuk seal yang sebelah sini, nah dia kan adanya di sini ya. Kalau diukur dia jatuhnya di sini. Nah ini ID-nya yang dalam, kalau saya ukur tidak bisa. Ini sigmatnya cuma sampai segini doang. Nah kalau tadi 21,3 berarti kalau 0,8 ya 21,8 segini ya. Nah ini, nah kalau misalkan segini, contoh lah, ini 21,8, saya anggaplah selisihnya 5 mili. Ini contoh dudukan seal yang ada di dalam ya. Kan ini sudah diukur tadi 21,3. Nah coba saya sigmatnya di 21,8. Saya ambil selisih 5 mili ya. Nah dia posisi seal itu, nah dia mengunci teman-teman tuh. Bentar. Nah itu ya. Nah itu. Nah susah fokus, coba belakangnya kertas ya supaya fokus. Nah itu, seal itu dia bener-bener menahan. Nah ini juga bubutannya rapi. Dia seal itu yang tenggelam itu hampir separohnya tuh kan, yang keluar sedikit doang tuh. Nah ini bagus rapi. Nah tapi kalau ternyata pas dibuka itu ya kasusnya pas waktu angin itu lama-lama habis, terus pas waktu dicelupkan itu ternyata ada gelembung air.
di sela-sela sini otomatis seal ini. Tapi waktu sealnya dibuka ternyata ada bekas kayak seperti disilet, itu otomatis biasanya antara OD ini dengan ID-nya itu terlalu besar, jadi ada spasi seperti ini ya, terlalu lebar. Akhirnya pas waktu ditekan angin gede, angin besar itu ya, anginnya kencang di tabung, nanti seal itu nyingkap ke sini, akhirnya menghantam sisi-sisi yang ini, nah bubutan yang ini, akhirnya kayak bekas disilet seperti itu sisilnya itu, jadi robek tapi rapi. Oke. Nah yang selanjutnya biasanya ada kebocorannya itu ada di valve. Nah untuk valve itu biasanya di teflonnya itu ya. Nah, teflonnya nanti sama untuk mengeceknya teman-teman celupkan. Biasanya kalau dari valve kebocorannya pas waktu dicelupkan itu angin apa si gelembung air itu keluarnya dari lubang transfer. Nah ini lubang transfer ya, kalau ini lubang baut. Ini pengrajinnya gimana, ini miring, ini lubang chamber ini yang dua. Nah ini lubang transfer, biasanya dari sini gelembung air itu keluar. Atau kalau masih dipasang laras biasanya keluar dari laras, atau pas waktu kita ngebuka apa seat lever, nah itu biasanya agak bunyi ces seperti itu. Nah itu otomatis valve. Valve-nya itu nanti teman-teman cek saja. Nah ini dibuka biasanya. Nah ini ya, ini tutup pengunci per valve ini. Nah teman-teman buka, nanti dicek. Kalau misalkan si valve-nya itu cacat, nanti teman-teman haluskan saja permukaan si teflonnya itu ya. Nanti teman-teman haluskan atau ya diganti. Kalau diganti nanti teman-teman settingnya kalau memang panjang aspal yang keluarnya segini, nanti teman-teman samakan saja supaya powernya sama seperti pas waktu sebelum dioprek seperti itu. Nah itu ya. Dan ini yang sering banget terjadi tapi jarang dibahas. Valve asnya ini, maaf, si valve itu teflonnya mulus, terus dudukan teflonnya di dalam valve juga dia mulus, tidak kotor. Nah biasanya valve itu bocor ya karena tadi ya, karena si teflonnya itu jelek. Nanti teman-teman haluskan, atau yang didudukannya itu, dudukan si teflonnya yang di dalam itu kalau cacat, kalau tidak mulus itu sama, dia akan bocor juga. Tapi ada yang jarang dibahas, yaitu asfalep. Asfalep ini jangan sampai bengkok teman-teman. Asfalep ini, karena kalau bengkok biasanya ya, ini jarang dibahas, tapi sering juga terjadi. Jadi si asfalep ini bengkok, akhirnya pas waktu dimasukkan itu dia tidak mulus, jadi agak seret pas waktu kita masukkan valve. Nah kalau si valve itu bocor kayak gitu ya, kalau bocornya dari valve, terus valve-nya sudah mulus, sudah tidak bermasalah, tapi pas waktu dimasukkan itu agak seret, itu biasanya kita contoh angin 2500 PSI kita tembak-tembakan, pas waktu angin 2100 kok bocor dari valve. Perasaan valve tidak rusak atau tidak cacat, terus angin juga angin 2100 itu kan masih cukup untuk apa menekan valve. Nah itu biasanya si as valve-nya ini bengkok, akhirnya si as itu si valve itu tidak menutup sempurna karena agak seret. Nah itu sering terjadi di Monster dan Marauder juga. Dan yang paling sering terjadi itu di PCP Kuningan. PCP Kuningan itu kan asnya ini dia OD-nya 2,5 ya. Nah kalau PCP 3. Kalau gejluk atau PCP Kuningan itu kan 2,5, kecil ya. Terus tidak ada dudukan untuk seal valve-nya dia. Terus PCP Kuningan mah dia biasanya asnya itu panjang. Nah itu yang menyebabkan PCP Kuningan atau gejluk atau PCG lah, bocor dari valve itu biasanya as valve-nya itu karena terlalu panjang dia rawan bengkok. Kalau bengkok dia kan untuk merapatkan angin itu dia tidak mengandalkan seal as valve dia. Jadi cuma mengandalkan kepresisian lubang itu. Lubang itu benar-benar pres 2,5. Makanya as valve bengkok sedikit saja, biasanya si valve itu tidak akan menutup. Tidak akan menutup. Nah, kalau seperti itu nanti teman-teman luruskan si as valve-nya, nanti agak diputar pakai ini ya, pakai bor supaya halus seperti itu permukaannya ini, jangan sampai ada cacat seperti itu ya, supaya halus. Kalau memang tidak bisa dibengkokkan, teman-teman nanti ganti saja dengan valve yang baru. Nah nanti kalau semuanya itu sudah beres, nah nanti teman-teman bisa tes langsung nanti di pompa.
sudah dipompa nanti bertahap saja ya. Misalkan sudah 1000 PSI di manometer, nanti teman-teman celupkan lagi ke air seperti itu. Kalau tidak ada kebocoran, baru teman-teman lanjutkan mompa, karena dikhawatirkan seperti ini, kalau langsung teman-teman memompa di 2500 PSI misalkan ya, nanti pas waktu dicelupa ternyata bocor kan sia-sia saja, berarti teman-teman udah mompa capek-capek 2500 kan, ternyata masih ada kebocoran. Jadi untuk saran saya bertahap saja, mau main 1000 dulu, 1000 PSI celupkan lagi, terus naik 1500 celupkan. Kalau tidak ada kebocoran, tidak ada gelembung air dari sela-sela depan belakang, dari kupler pengisian atau dari sini tidak ada, misalnya kata dia ada gelembung air, boleh diteruskan di 2000 terus sampai 2500. Nah, kalau bisa agak didiamkan dulu sebentar baru dipasang ke unit supaya menjamin kerapatan si tabung ya, terutama di palep, apalagi palep baru itu saran saya agak didiamkan dulu seperti itu, semalaman lah minimal, jadi supaya si palep itu mengkondisikan lah. Ya, biasanya aspal teflon palep itu kan dia kalau sudah menekan itu kan agak celong itu ya untuk dudukannya. Nah itu. Dan seterusnya paling kalau ada kebocoran dari sela-sela manometer, nah ini biasanya ada di ring teflonnya itu yang di dalam ini ya. Nanti teman-teman buka saja si manometernya. Kalau memang bocornya dari sela-sela sini ya, sela-sela manometer, nanti teman-teman buang yang yang lamanya, nanti teman-teman ganti si ring teflonnya itu, yang ring teflon M10 itu ya. Nah itu nanti kalau teman-teman nanti pokoknya cek saja nanti. Jadi sebelum mengecek itu teman-teman pompa saja dulu 500 PSI, nanti dicelupkan ke air full, dicelupkan semua. Kalau ada gelembungnya dari sini ya berarti dia pengisiannya. Kalau memang dari sela-sela sini ya dia seal yang ini, yang depan nih ya. Kalau dari sela-sela sini ya pasti seal yang tadi. Kalau dari transfer pasti palep seperti itu. Kalau dari sela-sela manometer ya paling si ring teflon M10 nya itu yang cacat, nanti tinggal diganti saja. Nah, seperti itu ya. Kalau memang dari palep juga nanti cek si aspalepnya ini bengkok tidak. Kalau bengkok dia nanti akan agak seret. Kalau seret itu dia tidak menutup sempurna, pasti ada kebocoran. Itu sering terjadi itu. Oke, mungkin itu saja ya. Nah, ini mau saya tes. Oke, terima kasih.